Jadi misalnya contoh yang gampangnya, kalau kita mau kaya jangan korupsi, karena korupsi itu bukan sistematis. Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita beramal, itu harus didahului dengan ilmu dulu. Saya yakin bahwa setiap orang itu kan punya progres ya, yang dia selalu ingin meningkatkan diri menjadi lebih baik. Ya kan, kalau sesuai dengan naskah akademik yang dibuat oleh tim itu kan kita akan mengajukan 3 fakultas baru. Oh iya. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah. Silakan kalau mau dilepas, Pak. Agak susah. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast kita. Ya, terima Alhamdulillah. kasih. Kita sudah beberapa kali, ini benar-benar yang istimewa dan Surprise sekali buat podcast Mutiara Ramadan Fakultas Dakwah, kedatangan Pak Rektor IAIN Salatiga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak buat sama-sama. bincang-bincang di acara kita. Luar biasa, jadi saya sangat grogi, bukan agak grogi sih. Ini wawancaranya seger-seger, puasa apa enggak itu? Insya Allah puasa Pak. Kalau yang di samping saya sudah beberapa bolong Pak. Jangan dibuka kartu dong paling. Kan perempuan nggak apa-apa. Perempuan nggak apa-apa. Perempuan ada alasannya. Ada. Ada alasan syar'inya. Kalau kita nggak bisa Pak. laki-laki nggak boleh ya Pak. Kegiatan masih full Pak walaupun puasa? Ya masih lah, sesekali keluar juga. Tapi tetap berusaha jaga prokes ya Pak. Pak Rektor barusan dari kampung saya kemarin. Oh iya? Datang. Oh iya? Untung saya nggak ikut. Kamu maunya ikut mulu. Iya, aku bandar kita kemarin. Oh iya Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, IAIN Salatiga kan kayaknya mau meningkat alih status. Yeah. Jadi UIN Salatiga, bahkan di Google Map aja bahasanya Udah UIN Pak? Udah UIN Salatiga. Gimana nih Pak progresnya? Kapan nih Pak? Ya, kita sih berharap di tahun yang akan datang. 2022. 2022 ya. Semoga bisa diakselerasi ya. Amin. Tapi intinya ya kita tetap berupaya secara bertahap dan sistematis agar kita tetap ya menjalankan tindakan ini itu juga secara benar. Ada SOP dan tidak meloncat-loncat lah. Iya. Sudah didahului sama Google Map Pak. Google Map-nya sudah UIN Karena bisa dibuat. Anggap saja itu doa ya. Amin. Berarti nanti ke depan kita ada fakultas-fakultas umum atau perbedaannya seperti apa Pak? Ya kan, kalau sesuai dengan naskah akademik yang dibuat oleh tim itu kan kita akan mengajukan 3 fakultas baru. Oh iya. 3 fakultas Yang pertama baru. ada fakultas psikologi, kemudian saintek, dan yang ketiga fakultas di seputar industri halal. Industri halal. Ya. Berarti nggak hanya 5 sekarang. 5 sekarang. 5 tambah berarti 8 ya Pak. 8 Amin. luar biasa. Nanti berpusat di kampus 3 ini atau tetap seperti sekarang ada kampus 1, kampus 2, kampus 3? Kan kampus 3 ini kan sesuai dengan master plan memang dikembangkan jadi kampus terpadu buat kita ya. Sehingga akan semua fakultas berada di sini. Wah, tambah ramai ini nanti. Dan kabar baiknya kita sedang dalam proses juga mendapatkan hibah dari Pemkot Salatiga. Wah. Saya dengar kabar udah sampai belakang sana Pak, Al-Azhar Pak ya. Rencananya. Iya, rencananya memang sampai mendekati Al-Azhar kan begitu. Belakang sana. Tembus ke Pulutan nggak Pak? Ya kan ini Pulutan. Semua Pulutan. Iya, maksudnya jalan. Kampus 3 itu semuanya lokasinya Pulutan. Iya, maksudnya tembus yang itu. Udah berapa tahun Mbak Uri di sini? Maksudnya tembus ke lampu merah itu ya Pak? Iya. Wah, luar biasa. Tambah luas nih nanti. UIN Salatiga. Oke. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, di bulan Ramadan ini kita mau ngomongin nih amal-amal apa aja yang sebaiknya ada di bulan Ramadan saat kita puasa ini Pak? Ya, banyak hal ya yang bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kan bulan beramal. Iya. Artinya bukan hanya sholat yang rawatib 5 waktu, tapi diikuti dengan sunahnya, dan juga sholat taraweh atau sholat malam sebaiknya dilakukan setiap hari.
Oke. sebagai upaya pembiasaan agar nanti setelah Ramadan kita terbiasa sholat malam juga. Itu yang susah bagi Iya. saya. Karena sekarang kita masih harus Iya. kayak sahur, jadi bangun. Sholat 5 waktu aja Iya. kadang-kadang di akhir waktu. Oh iya. Wah, berarti gimana nih Pak? Ya, kemudian baca Quran dan macam-macam lah, pokoknya diperbanyak. Sedekah juga termasuk. Kalau saya mau boleh tanya Pak, saya kan masih cetek ya agamanya. Amal itu berarti secara konseptual bisa kita pahami gimana Pak? Amal. Ya, jadi sesuai dengan situasi kita yang sekarang berada di bulan Ramadan, maka memang ada baiknya kita juga menengok kembali sebetulnya bagaimana caranya supaya amal yang kita lakukan itu bisa mendatangkan manfaat, bukan hanya buat diri kita, tapi juga bagi orang lain. Tidak hanya buat kita, tapi untuk orang lain. Maka kan ada 4 syarat sebetulnya bagaimana satu amal yang kita lakukan itu agar bisa memberikan manfaat. Yang pertama, al ilmu qabla badaihi. Ilmu. Jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita beramal, itu harus didahului dengan ilmu dulu. Jadi orang-orang melakukan sholat pun kan supaya benar itu kan harus tahu tentang syarat dan rukun. Ada knowledge kan? Pak ya? Iya, ada knowledge. Jadi pengetahuan itu menjadi penting. Itu harus dikuasai dan kita pahami betul sebelum kita kemudian bertindak. Maka ada sebuah adagium yang mengatakan fakir qabla an ta'zima. Maka berpikirlah kamu sebelum kamu melakukan suatu tindakan. Kan itu begitu kalau apakah adagiumnya begitu. Kalau nggak salah kalau kata Pram itu adilah sejak dalam pikiran gitu Pak ya. Iya, iya. Boleh keluar dari filosofi. Itu yang pertama, yang kedua Pak. Kedua. Ya, kemudian dan itu tidak hanya berlaku untuk amal-amal yang mahdo ya, tapi hampir semua tindakan yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan itu memang harus didasari pada ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua adalah an-niyatu fi mabda'ihi. Nah, ketika mau melakukannya kita harus didahului dengan niat. Niat pun harus diluruskan karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap tindakan kita itu sangat tergantung pada niatnya. Oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, Rasulnya dan juga orang-orang lain itu akan melihat apakah tindakan kita itu lurus atau tidak itu sangat tergantung pada bagaimana cara kita memulainya dengan benar. Karena nanti insya Allah cara memulai kita yang benar itu akan berimplikasi pada efek atau hasilnya. Kan kayak gitu. Apakah dia bermanfaat hanya untuk diri kita atau bisa bermanfaat juga buat orang lain. Iya gitu. Tadi ilmu, niat, ketiga. Yang ketiga itu adalah as-sabru. As-sabru fi wasatihi. Sabar. Oh ya benar. Sabar ketika kita menjalankan. Ya, karena apa? Kunci kesuksesan, salah satu kunci sukses itu adalah sabar. Sabar bukan hanya dalam pengertian kita itu ulet tahan banting gitu ya, tapi ada satu definisi yang cukup menarik menurut saya dari Maulana Muhammad Ali, penulis penerjemah The Glorious Quran, yang mengatakan as-sabru, sabar itu adalah the systematic effort. Jadi upaya yang sistematis. Jadi misalnya contoh yang gampangnya, kalau kita mau kaya jangan korupsi, karena korupsi itu bukan sistematis. Merusak sistem. Korupsi itu merusak sistem dan itu tanda bahwa kita suka cross cut, mencari jalan cepat. Dekonstruktif gitu kan. itu Pak. Nah itu kan tidak sistematis. Nah jadi apapun tujuan kita, gitu kan, sebesar apapun tujuan kita sebagai suatu amal, maka itu harus dikerjakan dengan sistematis. Sama dengan ketika kita misalnya ingin mentransformasi IAIN menjadi UIN Salatiga, itu kan tindakan kita nih. Itu juga memulainya dengan niat yang baik, lalu kemudian ketika mengerjakannya harus sesistematis mungkin. Tidak seperti mie ya Pak, instan. Ya, jangan instan. Aku sobat komis sih, kamu ini masih kaget masa mie instan. Ya, yang instan kadang-kadang ya ada enaknya, tapi juga banyak nggak enaknya. Berarti sahabat di sini juga kita harus melakukan sesuatu itu terencana ya. Ya, semua harus terencana. Gitu. Maka kan kita juga sudah membicarakan tentang transformasi sejak tahun 2019. Oh iya. Restra kita sudah dibuat sedemikian rupa supaya dalam 4 tahun yang akan datang
itu kita bisa mencapai milestone penting. Jadi status UIN termasuk status ibadah itu tidak sekedar rutinitas berarti Pak. Ya. Ada kualitas yang terkandung di dalamnya berarti. Ya, Tidak jelas. sekedar takbiratul ihram, ruku, tapi ada sebuah kualitas gitu Pak ya. Berarti kalau misalnya ini kalau kita hubungkan di bulan Ramadan ini, kita sabar tuh juga harus merencana planning, ibaratnya kita nanti mau khatam ini, kita mau ini, kita mau Ya, gitu juga semua perencanaan itu berlaku dalam semua kehidupan kita sebetulnya. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi bagaimana kita merencanakan pergi berhaji kan gitu kan. Itu kan juga ada step-step yang harus dilampaui gitu. Kalau saya boleh tanya Pak, misalkan kan tadi yang keempat belum, tadi kita disimpan dulu. Tadi ada ilmu, niat sama sabar. Kalau misalkan kadang-kadang kan saya atau beberapa orang yang lain melaksanakan amal apapun itu kan saya nggak pernah tahu dalilnya, saya nggak pernah tahu berapa pahalanya. Itu yang penting saya nating tulus beramal, gitu gimana Pak? Ya saya kira itu salah satu cara yang harus kita kritisi. Gitu Pak. Jadi sudah selayaknya, apalagi sudah selevel mahasiswa, berlaku sesuatu itu ya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan atau ilmunya yang terkait, supaya kita bisa menjalaninya dengan cara yang benar. Karena sesuai dengan ilmunya. Orang mau mereparasi kendaraan bermotor misalnya, Anda tidak pernah belajar ke siapapun, kira-kira jadinya kayak apa? Hancur Pak. Anda bisa hancur. Jadi modif-modif gak jelas gitu kan. Iya. Bener. Gimana kok hidup Anda di modif-modif gak jelas? Oke, kita naik yang keempat ya. Yang keempat. Keempat nih Pak. Ya, yang terakhir yang keempat itu adalah al-ikhlas. Ikhlas. Susah itu. Nah, itu menjalaninya dengan ikhlas. Jadi sebetulnya kata kunci ikhlas itu bagaimana setelah kita berniat dengan benar, maka kemudian ikhlas itu semata-mata apa yang kita lakukan ya untuk mencari perkenan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini menjadi penting menurut saya ya, karena supaya dimensi perbuatan dan amal kita ya bukan hanya dalam masalah ibadah tapi keseluruhan itu tidak hanya berdimensi duniawi, tapi ada dimensi ukhrawi di mana Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sangkan dan paraning dumadinya kita. Dia merupakan asal sekaligus tujuan kita nanti. Nah, maka perkenan Allah itu menjadi sangat penting. Nah itu Pak, tadi meneruskan pertanyaan saya mungkin. Orang berilmu, orang yang punya ilmu untuk melakukan amal, misalkan sholat cara gampangnya. Sholat itu kan ada pahala berjamaah 27 derajat, terus yang lain-lainnya itu kan berarti kan pahala termasuk dalam konsep ilmu gitu Pak ya. Kita kontekskan dengan ikhlas, kadang-kadang kita gitu, kalau mau beramal jadi kepikiran pahala dan konteks ikhlasnya jadi agak hilang gitu Pak, tergeser gitu. Ya, ikhlas itu kan bukan sesuatu yang barang sekali jadi. Jadi itu ikhlas itu adalah perbuatan hati yang memang harus dilatihkan. Jadi mungkin orang awal-awalnya ibadah itu karena dilihat mertuanya, nah, misalnya loh ya, kalau kalian sudah menikah gitu kan, boleh jadi, ya itu memang nggak masalah itu, tapi kan saya yakin bahwa setiap orang itu kan punya progres ya, yang dia selalu ingin meningkatkan diri menjadi lebih baik. Jadi pada tahap-tahap awal saya kira sangat mungkin terjadi seperti itu. Ria ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang. Tapi saya yakin kalau kemudian kita membuat pembiasaan diri, lama-lama ikhlas itu akan menjadi embedded di dalam ibadah kita. Berarti kayak ini ya, bergaris lurus sama niat ya Pak. Jadi kalau misalnya kita Bapak ngendikannya kalau ibadah karena dilihat mertua atau yang lain sebagainya, itu kan berarti niat awalnya masih bukan karena Allah, dan itu nggak bisa disebut ikhlas juga atau bagaimana? Ya belum bisa disebut ikhlas, tapi ikhlas itu sekali lagi saya katakan adalah sesuatu yang ongoing proses. Jadi artinya orang tuh beribadah secara bertahap mengalami peningkatan. Itu penting. Berarti amal yang benar itu tanda-tandanya itu 4 itu atau harus memenuhi itu atau bagaimana? Ya, kalau bisa 4-4-nya itu terpenuhi. Ya. Itu akan menjadikan amal kita itu betul afsah.
Afdol. Afsah wa afdol. Termasuk ibadah sedekah, zakat gitu juga empat-empatnya termasuk yang paling ikhlas itu yang kadang-kadang susah buat kita Pak ya. Karena kan harus mencantum. Kadang-kadang kan ada sodoran dari masjid, bantuan renovasi masjid, tanda tangan nama berapa nominalnya gitu. Itu kan gimana Pak? Satu sisi itu ditulis atau Nah. tidak ditulis itu tidak terkait dengan ikhlas. Enggak, Pak. Karena dua cara itu sama-sama dibolehkan di dalam Oh, Al-Qur'an. gitu. Jadi kita itu boleh berinfak, boleh bersedekah dengan cara siron, yaitu sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau terang-terangan. Oh. Zaman sekarang ini bahkan yang namanya infak sodako zakat itu harus dicatat. Oh gitu Pak. Oh, Karena lembaga ambil zakat sekarang semuanya terdaftar di negara. berarti nggak tergantung pemerintah. riak sama ikhlas berarti Pak ya? Ya, Tulisan kayak gitu. dua-duanya diperbolehkan. Oh. Jadi ada cara. Ya, ikhlas itu kan perbuatan hati kita. Iya gitu, sih. Pak. Iya. Kalau kemudian misalnya lembaga ambil zakat menerima zakat infak sodako Anda, kemudian Anda dicatat nama Anda nih, Bro Ali nih, alamatnya di mana kan gitu ya. Dan seterusnya kemudian jumlah infaknya sekian ratus ribu atau juta misalnya. Amin. Lah itu dalam kerangka apa? Pertanggungjawaban. Lembaga amil zakatnya itu harus mempertanggungjawabkan. Ini jumlah saldo sekian nih siapa saja nih muzakinya. Berarti catatan itu bukan buat pribadi diri yang beramal tapi kepentingan organisasinya gitu Iya, Pak ya? kepentingan organisasi, akuntabilitas kan. Iya, iya, iya. Karena nanti lembaga-lembaga amil zakat kan juga akan diaudit oleh auditor independen. Itu. Saya masih penasaran Pak di niat itu. Berarti kayak tadi niat kita memang ikhlas beramal, cuman karena dilihat orang Jadi nggak ikhlas. jadi itu masih tergolong ikhlas. Intinya tuh Allah itu melihat ikhlas itu dari diri kita atau seperti apa Pak? Ya, Allah Subhanahu wa taala kan adalah yang paling tahu kita sampai di mana tingkat keikhlasannya. Tapi kita kan yang kita upayakan kan adalah ikhtiar menuju kepada ikhlas. Tapi ada satu ungkapan yang menarik ya dari hadis Rasul itu kan yang artinya bahwa barang siapa yang memperbaiki sarirotahu, hal-hal yang tersembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memperbaiki hal-hal yang terang-terangannya. Jadi contohnya begini. Kalau saya mau bersedekah nih, kemudian cara saya yang siron, Tersembunyi ya. saya tersembunyi, pokoknya nggak mau diketahui oleh banyak orang kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sama orang yang menerima. Iya. Kan semuanya ada tiga pihak. Itu kan namanya sarir. Jadi tersembunyi. Bagus juga. Dan insya Allah nanti Allah akan memperbaikinya ketika kita bersedekah dengan cara terang-terangan, diketahui orang, dicatat, gitu loh, dilaporkan, dan seterusnya. Kayak gitu. Tapi dua-duanya pada prinsipnya dibolehkan dalam Islam. Oke. Kalau Mbak Uli dulu kayaknya. Berarti ini kan tadi ngomonginnya amalnya sedekah. Kalau misalnya amal-amal yang lain Pak di luar mungkin dalam kita bekerja itu kan juga amalan juga kan. Nah, berarti kita harus memposisikan diri seperti apa ini dalam menjalani kehidupan sehari di luar untuk ibadah ya Pak. Sama saja. Misalnya kita bekerja di Yayasan Salatiga itu kan. Ini kan sesuatu yang sifatnya duniawi tapi juga berdimensi ukhrawi kan. Amin. Karena setiap tindakan orang Islam itu kan kalau dia diniati dengan kanti bismillah kan semuanya menjadi ibadah kan gitu. Jadi kita bekerja di lembaga ini itu kalau misalnya niatnya tulus, niatnya benar itu insya Allah Anda ditempatkan dimanapun Anda akan bisa bekerja dengan cara benar. Oke. Ya tidak harus pokoknya saya sukanya di sini kan misalnya gitu. Ini kadang-kadang yang Pak, apa konsep benar itu yang ini mungkin saya agak kadang-kadang benar versi tidak siapa? enggak bukan Gimana? tidak ditempatkan. Jadi kadang-kadang orang itu mengatakan bekerja dengan bagus, padahal bagus belum pasti benar. Itu Pak menurut saya. Ya. Iya kan ada jadi bagus itu kadang-kadang subjektif. Kalau benar itu kan satu ukuran normatif yang sudah ditentukan mungkin secara aturan, secara SOP. Dan lebih objektif kalau lebih benar objektif, itu. iya. Karena misalnya kalau kita bekerja sebagai seorang bendahara, Iya. bagaimana cara bekerja bendahara yang benar? Ikuti SOP. Iya, iya. Kan misalnya gitu. Termasuk amal yang bagus dengan amal yang benar. Itu beda. Coba ditanya dulu, dikonfirmasi dulu ke Ya itu subjektif ya, yang bagus-bagus Gimana, itu kan. Bagus itu Tapi yang subjektif. bagaimana
bagaimana kita itu kalau bekerja di sebuah lembaga yang institusinya adalah institusi formal, maka yang harus dikedepankan itu adalah ukuran-ukuran yang objektif. Iya. Jadi kalau kita misalnya bekerja sebagai seorang pengawas misalnya, bagaimana menjadi pengawas yang benar, dia bisa menghadapi yang diawasinya dengan secara objektif, ya maka harus mengikuti SOP-nya itu. Misalkan gini SOP itu berarti benar. Misalkan kita ngasih nilai ke mahasiswa, nilainya bagus ini A semua, tapi itu belum pasti benar. Nggak pernah ngasihkan tugas masuk A, gitu Pak ya? Ya tapi kan makanya itu kan subjektif, bagusnya itu kan subjektif. Tapi kan untuk memberikan nilai A itu kan sebetulnya ada SOP-nya. Iya. Kan bahwa ada syarat untuk menjadi A itu apa saja. Misalnya kalau saya sebagai seorang dosen, saya menetapkan ada sekian kriteria untuk dapat A. Dari mulai kehadiran, assignment-nya kayak gimana, presentasinya seperti apa, tugas akhirnya kayak apa. Sehingga akumulasi dari itu dapatlah dia misalnya nilai A atau B. Oke. Kan begitu. Oke. Gimana? Di kesimpulan Pak, intinya bahwa Nggak terasa ya, sudah kesimpulan ya? Saya masih Kamu banyak pertanyaan ini. Pesan-pesan untuk kita semua bahwa yang saya petik tadi, mungkin amal itu tidak hanya amal ibadah, dan amal itu harus benar. Dan mungkin ada tambahan lagi dari Prof. Zaki? Ya, saya kira kita memang harus senantiasa setiap hari itu meluruskan niat itu menjadi penting, karena ini bagian daripada awalan yang baik di dalam memulai segala tindakan dan perbuatan kita. Dengan niat itu penting, insya Allah tujuan kita juga akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Termasuk gini Pak, kita mohon doanya dari Pak Rektor, kegiatan kita ini termasuk semoga menjadi amal yang benar. Amin. Dilandasi pengetahuan, ada niat yang lurus, sabar. Keempat, ikhlas. Semoga kita ikhlas ya menjalani puasa. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang nggak ada kalimat ikhlasnya tapi. Kamu mulai berpuisi ya. Itu kan semua kuloat sampai Al-Sumat kan nggak ada kata ikhlas. Tapi namanya Al-Ikhlas. Ya Allah. Tahunya semua itu saya. Latihan merayu istri dia kayaknya Pak. Pak Rektor matur suwun untuk hari ini. Atas waktunya, semoga ibadahnya lancar sampai ibadah. Doakan kita juga Pak. Kita juga. Semoga kalian menjadi orang sukses. Amin. Dan tatakun Pak Lalang. Amin. Matur suwun Pak. Ayo kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan. Alhamdulillah.